Ya, mari kita arahkan kembali hati kita untuk mendapatkan atau menyimak firman Tuhan, yaitu yang bertema jadilah miskin di dalam Tuhan. Yang hari Minggu saya sudah katakan bahwa orang miskin, bodoh, malas, miskin dan bodoh itu sejajar, identik. Ya. Tetapi miskin yang dimaksud firman Tuhan ialah supaya kita mengerti dengan maksudnya Tuhan ini. Ya, apakah penting miskin di dalam Tuhan? Penting. Ya, karena firman Tuhan yang mengatakan. Ya, dalam yaitu tema firman Tuhan siang hari ini, jadilah miskin di dalam Tuhan. Kenapa dikatakan di dalam Matius pasal 5? Coba Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang tema firman Tuhan bagi kita di siang hari ini, Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Bisa kita baca bersama-sama, ya. Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Kalau sudah semua menemukan, bisa kita membaca bersama-sama dengan hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Amin. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Yang miskin yang bagaimana ini? Ya, saya mau jelaskan bahwa ada dua arti daripada miskin. Yang pertama, miskin di dalam Tuhan itu mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, miskin di dalam hidup duniawi ini, ya, itu mendapatkan injak-injakan atau hinaan. Ya, coba kita lihat di dalam Amos pasal 4 ayatnya yang ke-6 bagian A. Demikian firman Tuhan. Dengarlah firman ini, hai lembu-lembu basah yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak-injak orang miskin. Orang-orang Samaria yang yaitu dipertunjukkannya atau dicontohkannya seperti lembu yang menginjak. Sebenarnya dalam kata menginjak itu adalah yaitu kaki menginjak tanaman atau binatang menginjak tanaman. Ya. Tetapi orang miskin disamakan dengan keadaan lain, artinya kemiskinannya itu tidak berharga, hina. Ya. Jadi bagaimana untuk kita bisa mengerti dengan miskin yang berharga di mata Tuhan? Karena dikatakan berbahagialah orang yang miskin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang dikatakan dalam hal miskin ini, ya, dalam bahasa Yunani yaitu panes, dengan ada dua, yaitu penikros. Ya, jadi artinya ya dalam bahasa orang kita Jawa, ya, orang kita Jawa perhatikan bahwa ini miskin ini kere. Tidak mempunyai apa-apa. Ya. Dan miskin ini terbagi apa? Dan kita bisa menelusuri dan mengetahui yaitu kemiskinan yang apa yang ada di dalam hidup berbahagia dan kemiskinan yang apa yang ada di dalam hidup kita. Ya. Yang pertama, miskin yang tidak mempunyai apa-apa dalam hal materi. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada di antara kita jemaat Tuhan tidak mempunyai materi, tidak mempunyai keuangan, tidak mempunyai harta, itu miskin. Ya. Yang kedua, tidak mempunyai pengaruh-pengaruh atau kuasa atau kedudukan, yaitu orang yang kecil yang tidak dianggap oleh lingkungan. Ya.
tidak diperhitungkan oleh lingkungan. Jadi dia hanya ada di sini. Karena apa? Ya karena tidak ada kuasa, tidak ada kepemilikan, itu miskin. Yang ketiga, yaitu hina, hidup secara yaitu mengenaskan dalam penindasan yang dilakukan orang lain, artinya tertindas, ya, miskin. Jadi mengerikan miskin ini. Coba kita introspeksi dulu kemiskinan yang ada di dalam hidup kita, ya. Supaya kita bisa membagikan kata atau bahasa kata miskin ini. Apakah kita miskin di dalam Tuhan untuk kita berbahagia? Yang terakhir, nomor 4, dikatakan begini. Dalam pengertian rohani, yaitu orang yang menyadari, yaitu yang nomor 4, ya, orang yang menyadari bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa, tetapi meletakkan hidupnya dan imannya kepada Allah. Itulah yang miskin di dalam Tuhan, ya. Miskin di dalam Tuhan, tidak mempunyai apa-apa, ya. Rasanya sekalipun dia memiliki apa-apa, tetapi tetap dia berbicara di dalam kerendahan hatinya bahwa ini semua adalah bukan yaitu hak veto atau hak otonom atau hak yang sebenarnya dirinya sendiri, tetapi semua itu adalah hak milik Tuhan. 4 hal ini, mari kita lihat. Bagaimana kan kehidupan kita? Apakah kehidupan kita tidak mempunyai materi? Atau apakah kehidupan kita itu yang tertindas atau yang tidak berharga di lingkungan, dan atau yang mengharapkan Tuhan di dalam segala sesuatu, karena tidak ada pengharapan yang lain. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita bisa menyimak di dalam hal yaitu orang miskin, ya, inilah orang miskin yang berbahagia. Yang dimaksud dengan orang miskin yang berbahagia ini adalah seorang ibu janda yang tua, yang miskin, ya. Yang miskin. Coba kita buka dalam Lukas pasal 21 ayatnya yang ketiga dan yang keempat. Ya, biar lengkap, ya, tahu, simpel. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini lebih banyak memberi daripada semua orang itu. Janda miskin ini lebih banyak memberi dari semua orang itu. Loh, bagaimana orang miskin bisa lebih banyak memberi? Alasannya apa? Supaya kita bisa melihat. Demikian, ya, ayat yang keempat. Sebab semua mereka memberi persembahannya dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangan, bahkan ia memberi dari seluruh nafkah. Jadi untuk menjadi tergolong miskin di dalam Tuhan, dengan segenap seantero hidupnya mau mempersembahkan kepada Tuhan, mau mempersembahkan kepada Tuhan, bukan karena sisa-sisa. Ini, kalau ada waktu baru, kalau ada uang baru apa maksudnya? Ya, enjoy, happy dan lain sebagainya. Ya, ada banyak, termasuk orang-orang yaitu ya saya lihat dan juga pernah saya berkawan dengan orang kapal, ya, anak kapal yang mungkin sudah tinggi, ya, dia di kapal itu apa mungkin artinya sudah
ya permanen atau yang bagaimana ya. Kalau dia turun ke darat ya, baik di Batu dan di Tanjung Pinang ini pernah saya alami, langsung diajak kita ya, mau makan apa, mau menonton apa ya. Semua bebas, semua bebas. Tapi kalau kita ajak untuk ibadah, karena baru mau nonton itu semalam, karena ngantuk, atau karena bekerja, inilah kemiskinan dunia. Akhir hidupnya akan diinjak-injak. Ya. Tidak berharga kemiskinan yang demikian. Tetapi kemiskinan yang ada dalam Tuhan, yang berbahagia adalah kehidupan yang memberikan hidupnya kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Ya. Sekalipun kehidupan yang tidak mampu, sekalipun kehidupan yang tidak mampu. Kenapa yang tidak mampu? Ibu janda itu satu, dia sudah tidak mampu karena dia tidak mampu, yaitu ada mempunyai suami. Dan yang kedua, dia sudah tua. Jadi semua sudah peot sebenarnya. Tetapi dengan hatinya yang betul-betul, yaitu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, hidupnya itulah yang berharga di mata Tuhan. Kemiskinan yang seperti itulah yang berharga di mata Tuhan. Kalau mau juga karena kaya, yang kaya baru bisa memberi persembahan, ya itu dari kelimpahannya, itu bukan miskin. Ya. Jadi apa bagaimana? Dari ketulusan hati dengan apa yang ada pada kita. Ya. Apa yang ada? Bahkan seluruh yang untuk nafkahnya dipersembahkan. Aduh, bodoh amat sih. Ya. Ini pikiran orang yang di dalam kebodohan tentang salib Kristus. Karena bodoh itu kan miskin. Pengertian dalam hal miskin ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian, jadilah hidup kita miskin di dalam Tuhan. Dengan artinya, yaitu kehidupan kita benar-benar sungguh mengandalkan Tuhan di dalam ketidakmampuan. Pengharapan kita adalah hanya Tuhan. Bagaimanapun keadaan-keadaan yang mempengaruhi hidup kita, jangan sekali-kali menjadi kompromi dengan hal ini. Ya. Sekalipun kehidupan kita itu kere, miskin, tetapi apa yang ada di dalam hidup kita sungguh bisa berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mempersembahkan. Ya. Orang pintar ada banyak. Orang pintar, orang kaya ada banyak. Tetapi apakah orang pintar ini yang bisa dikategorikan menjadi yaitu orang yang berkenan kepada Tuhan? Oh, belum tentu. Kalau dia tidak mau miskin di dalam Tuhan, dia tidak mau memberikan persembahan hidupnya kepada Tuhan dengan sepenuhnya, itu tidak. Orang kaya sama, demikian juga. Kalau di dalam kekayaannya dia tidak benar-benar sungguh, yaitu memberikan kepada Tuhan persembahan-persembahan hidupnya, ya, sungguh juga tidak akan miskin. Ya. Jangan kita salah, bukan berarti semua orang kaya itu, ya, dengan artinya, ya, tidak benar pun, enggak semua. Ada banyak orang kaya yang bisa dipakai Tuhan untuk, yaitu memberikan, untuk menolong orang-orang miskin. Ada banyak orang kaya yang dipakai Tuhan untuk memberikan kemuliaan untuk Tuhan. Termasuk Sakeus dipanggil Tuhan.
jadi orang kaya. Untuk itu supaya kita bisa mengerti di dalamnya bagaimana tahap kemiskinan kita sekarang ini. Apakah yaitu hanya kita yaitu di dalam keadaan itu, dalam hidup yang tertindas ya yang kita miliki, atau dengan hidup yang tidak mempunyai apa-apa ya, dengan materi atau dengan yaitu harta godoki ya, atau kita tidak terhitung dengan lingkungan. Kalau toh juga itu juga ada di dalam hidup kita dan yaitu sudah terinjak keadaan ya, tetapi toh juga kita tidak mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Aduh mahal. Jadi untuk apa akan hidup itu? Makanya ada banyak orang yang bagaimana apa dikatakan mati segan hidup tak barang itu kan. Karena apa? Karena ada pengertian yang seperti itu. Hidupku seperti itu. Dia dituduh hati nuraninya sendiri. Hidup kami tidak sama dengan itu. Makanya mari mempersembahkan hidup kepada Tuhan dengan menjadi pujian hormat bagi Tuhan dan yang memberikan yang sepenuhnya. Dan sekalipun kehidupanmu miskin, tapi engkau berharga di mata Tuhan. Hidupmu berbahagia oleh karenanya. Ayat apa dikatakan? Sebab semua mereka memberi persembahannya dan dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangan. Itu yang saya bisa dapat. Itu yang bisa saya dapat. Itulah yang saya beri kepada Tuhan. Karena dalam hal hidup kita sering menghitung-hitung. Contohnya dalam hal yaitu persembahan perpuluhan. Ya. Kalau berbicara dengan kata jujur, bisa nggak kita berkata bahwa dengan sebenarnya seperti itu persembahan kita? Ya kita yang tahu sih bagaimana pemberian kita. Ya. Supaya kita termasuk terdaftar menjadi yaitu miskin yang ada di dalam Tuhan. Tanya jujur terbukti karena semua Tuhan melihat. Ya. Orang banyak itu yang memberi persembahan Tuhan lihat. Makanya Tuhan berkatakan kepada mereka, siapa di antara mereka yang memberikan? Ya. Kalau secara lahirnya wah, itu Tuhan karena dia mempunyai perusahaan, mempunyai PT, mempunyai yaitu kendaraan, mempunyai yang ini dan itu. Ya. Tetapi Tuhan katakan enggak. Ibu janda yang miskin itu. Perhitungan itu ada semua di tangan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau mau diperhitungkan Tuhan, maulah mempersembahkan segenap tubuh jiwamu kepada Tuhan. Tidak neko-neko. Ya. Nanti dulu, ya jangan dulu. Sebentar lagi. Ini adalah bagian daripada kehidupan orang yang mau jadi miskin. Ya. Tidak perlu tutupan. Kapan saja perbuat. Renungkan baik-baik. Apakah kehidupanmu dalam hal miskin? Kalau kau miskin, kalau kita miskin, ya, lalu kita tidak beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu namanya apa? Miskin yang sombong. Ya. Memang ada banyak yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak tahu, tidak sadar diri. Sudah miskin tetapi sombong. Ditegur atau disapa waduh tidak nyambung. Ya. Mau untuk diberi 30
tidak nyambung. Oh enggak, ada kok sama kita. Sepertinya di dalam kehidupan atau sikap daripada hidup manusia ada banyak yang seperti itu. Sudah miskin, sombong lagi, tidak tahu diri. Tetapi orang yang tahu diri, yang adalah di dalam koridor firman, yang seperti Ibu Janda ini, yang seperti Ibu Janda ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya mau katakan kalau kehidupan kita ini perlu bisa mengerti bahwa kita ini dipanggil Tuhan daripada yang miskin untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Dalam yaitu Ayub pasal 5 ayat 15 dikatakan begini. Tetapi ia membuat orang-orang miskin dari kedahsyatan mulut mereka dan dari tangan orang kuat. Ia menyelamatkan, tetapi ia menyelamatkan orang-orang miskin. Tuhan menyelamatkan orang-orang miskin. Itulah yang percaya, yang berharap kepada Tuhan bagaimanapun perjalanan hidupnya, tetap Tuhan akan melindunginya. Makanya jangan kecewa di dalam hal melayani Tuhan atau beribadah kepada Tuhan. Kalau engkau mengalami sesuatu hal, karena Tuhan memanggil engkau dari kemiskinanmu untuk menjadi berharga di mata Tuhan. Dia selamatkan engkau. Seperti saya. Kenapa saya katakan demikian? Saya harus yaitu mengurung dulu, mengurung dengan arti kata di rumah sakit dulu, sampai di yaitu bukan hanya di emergency tetapi sudah di ICU, sudah diperhitungkan, sudah tidak ada lagi. Dan saya yakin di antara kita tidak pernah mengalami hal-hal yang aneh yang tidak pernah kita pikirkan, yang begitu sulit dalam hal pengalaman itu. Susah. Ada mungkin yang bisa yang menjadi susah tidur. Ada mungkin yang pikirannya tidak pernah bisa tenang. Ada mungkin keadaannya yang seperti keliru jalan untuk menjalani jalan yang benar. Tetapi ingat, saat itu Tuhan menyelamatkanmu dari keadaan itu. Saat itu Tuhan. Makanya berharga di mata Tuhan kematian, yaitu yang melayani Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian orang benar. Karena sekalaupun yaitu kau mati pada saat itu, engkau tetap berharga di mata Tuhan, karena engkau terhitung adalah miskin di dalam Tuhan. Jadi mari kita bisa mengarahkan pandangan, pikiran, pendapat kita yang dikatakan oleh Tuhan kepada perempuan janda itu yang benar-benar sungguh melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan dengan yang sesungguhnya, dengan yaitu sampai hidupnya, nafkahnya pun dipersembahkan. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, supaya sungguh-sungguh kemiskinan yang ditaruhkan Tuhan kepada kita, ya, itu adalah untuk kita bisa mengerti bahwa kemampuan kita tidak ada di dunia ini. Kita mampu adalah yaitu yang ada di dalam Tuhan. Kita dimampukan oleh Tuhan. Dalam Yakobus pasal 2 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya di dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Jadi terlihat daripada kehidupan orang-orang miskin atau kehidupan manusia ini, yang mau miskin atau yang tidak mau miskin, adalah bukti hidupnya mau mengasihi Tuhan, itu yang menjadi miskin di dalam Tuhan. Miskin di dalam Tuhan. Apapun di dalam hidupnya,
dia hanya berserah kepada Tuhan. Ditindas oleh orang lain, sungguh Tuhan kendalanya. Tidak yaitu diperhitungkan orang lain, tetap Tuhan andalannya. Tidak memiliki uang atau tidak memiliki materi, tetap Tuhan yang diharapkannya. Jadilah jemaat Tuhan, jadilah kita yang demikian, supaya kehidupan kita itu adalah miskin di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Engkau dan aku akan memiliki kerajaan surga jikalau mau menjadi miskin di dalam Tuhan. Jangan biarkan hidupmu menjadi miskin akan dunia ini. Sudah miskin tetapi sombong lagi, ini yang paling teruk, yang tidak mau mengasihi Tuhan, yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Tetapi jadilah hidup kita, yaitu hidup yang berbahagia, yang ada miskin di dalam Tuhan. Engkau, aku, saudaraku yang diberkati Tuhan, dikatakan oleh surat Yakobus, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa kita dipanggil itu, ya, kita dipanggil itu adalah dari yang miskin di dunia, untuk menjadi penguasa kerajaan surga. Jadi bagaimana untuk mendapatkan hal itu? Sadarilah hidupmu, buatlah yaitu Tuhan yang menjadi andalanmu, Tuhan yang menjadi pengharapanmu di dalam segala keadaan-keadaan yang ada di dunia ini. Saya ulangi lagi, sekalipun tidak diperhitungkan, ya, mungkin tidak diperhitungkan di pekerjaan, mungkin tidak diperhitungkan yaitu di kampung, ya, di perkampungan atau di kota. Tapi ingat, ada tangan Tuhan yang luar biasa yang memperhatikan. Seperti yang dikatakan oleh Ayub ini, dia menyelamatkan orang miskin. Tuhan tidak membiarkan orang miskin itu tergeletak. Tuhan tidak membiarkan orang miskin itu yaitu terhina terus, terinjak-injak. Bahkan Tuhan pernah berkata bahwa oleh kejahatan ini yang Tuhan tidak suka melihat tindakan orang lain. Coba kita lihat, coba dibaca Amos pasal 2, ya, ayat 6, silakan. Amos pasal 2 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, ya, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan empat apa itu? Tidak akan menarik kembali keputusanku. Iya, tidak menarik kembali keputusanku. Terus karena mereka menjual orang benar karena uang. Iya, menjual orang benar karena uang. Dan yaitu menginjak orang miskin karena menjual. Coba lagi. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, iya, dan orang miskin karena sepasang kasut. Coba kita bayangkan, Tuhan yaitu tidak mau lagi, ya, membuat pembelaan kepada setiap orang kalau hidupnya seperti ini, apa? Yaitu karena uang dan oleh karena harta kasut, menjual orang miskin yang tidak menghargai orang lain, tidak menghargai orang lain. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya mau arahkan untuk kita semua, cobalah kita saling menghargai, karena saling menghargai itu adalah bagian daripada besar kasih. Coba, yang pertama sekali orang untuk bisa mendapatkan penghargaan atau dihargai adalah dengan kata komunikasi. Soal makanan itu nanti, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Karena jangan kita salah. Oleh karena salah dengan perkataan bisa didenda. Ya. Tak usah kita berbicara dengan hukum negara, hukum adat aja. Hanya pembagian dengan jamparnya itu aja udah bisa menjadi masalah. Tidak suka lagi dengan hal itu, dengan orangnya. Tapi kalau langsung dibenahi kembali dengan kata-kata, waduh, maaf udah maaf, seperti ini tadinya begini-begini, minta maaf, oh iya, salah saya. Itu adalah bagian daripada respon. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita mau bisa menerima respon. Kalau di telepon
Anda sibuk sehingga panggilan tak terjawab, coba direspon. Sekarang sudah murah kok, ada WA, cuma berapa rupiah saja, ya, atau berapa ribu saja. Ya. Kalau tidak salah dari simpan itu cuma 300 perak. Nah, apa? Dan di dalamnya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, apa mungkin saya juga kurang meresponi daripada pendapat daripada Bapak Ibu atau menelepon saya, yang saya minta maaf lebih dulu supaya ada kesejajaran datang. Karena hidup kita ini sudah miskin atau juga menjadi sombong, itu tidak baik. Tetapi kalau kehidupan kita miskin tetapi sungguh bisa kita takut, yaitu kepada Tuhan, lebih berharga orang miskin yang baik kelakuannya daripada orang kaya. Lebih berharga. Jadi mari kita mau, yaitu bisa memberi perhatian. Kalau sudah di telepon, jadi atau dia beres, kan ada banyak kata-kata yang kita bisa buat. Itu bagian daripada menghargai, dan itu adalah bagian daripada yang saling mengasihi. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Itu bagian daripada kehidupan orang yang mau miskin di dalam dunia. Kalau hanya di bumi ini kita harus mau berbuat dengan keadaan-keadaan yang ada di bumi, sekalipun kaya dengan harta, kalau hatinya tidak ada damai sejahtera, ya itu juga miskin. Ada banyak orang yang nampaknya kaya harta, suami istri mereka kaya, rumahnya mewah, kepemilikannya banyak, tetapi di dalam rumahnya, di dalam hidup mereka suami istri tidak sejahtera. Karena apa? Miskin. Coba mereka sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, mereka pasti tahu, sadar diri di dalam hal hidup ini. Apa arti kekayaan yang Tuhan percayakan itu untuk mereka? Mereka harus benar-benar sungguh datang kepada Tuhan, menerima apa yang Tuhan mau, dan berbuat apa yang Tuhan mau. Jadi yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan kita adalah supaya kita mau mengasihi, dan juga supaya kita saling memberi perhatian. Yang ketiga, supaya kehidupan kita itu benar-benar yaitu mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatunya, sehingga kita bisa terdaftar dengan miskin. Berbahagialah kita karena kita dipanggil Tuhan dari kemiskinan itu, dari yang miskin itu menjadi pewaris kerajaan surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Itulah firman Tuhan bagi kita di siang hari ini.